Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa nas'alullaha ta'ala kay yaj'alana minal muwahhidin al-muttaqin al-muttabi'ina li rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita pun berupaya untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Dan ketahuilah bahwasannya nikmat Allah itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Sekali-kali jangan sampai kita menganggap bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sedikit. Sejatinya bukanlah nikmat Allah itu yang sedikit, tetapi permasalahannya adalah kita sebagai hamba yang kurang bisa melihat nikmat itu dan kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan hati-hati kita adalah hati yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian tak lupa kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita semua orang-orang yang istiqamah di atas iman, istiqamah di atas ketaatan, dan juga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah kita perbuat. Kita memohon penjagaan kepada Allah agar tidak lagi mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa di masa-masa yang akan datang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan kita tentang sifat ibadur Rahman. Itu tentang sifat hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Kita masih dalam pembahasan sifat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang mereka menjauhi dosa-dosa besar. Di mana dalam kelanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang tidaklah beribadah kepada sesembahan yang lain bersama dengan Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, dengan alasan yang dibenarkan. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina.
Di dalam ayat ini Allah menyebutkan dosa-dosa besar. Di sini disebutkan ya 3 dosa besar. Yang ini merupakan dosa besar yang paling besar dan paling berbahaya. Yang pertama adalah kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini adalah dosa yang terbesar. Di mana seorang hamba yang meninggal dunia, dia membawa dosa kesyirikan, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah melanggar hak Allah yang paling besar. Kemudian juga yang kedua adalah membunuh. Yaitu membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Yang ini merupakan kejahatan yang sangat besar. Perbuatan jahat yang sangat buruk. Yang ini merupakan dosa besar. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "La zawalud dunya ahwan 'ala Allah min qatli mu'min bi ghairi haqq." Sungguh lenyapnya dunia itu lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Itu tanpa alasan yang benar. Maka ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, membunuh itu adalah dosa yang besar, bukan perkara ringan. Namun memang musibah yang menimpa kita di akhir zaman ini. Pembunuhan ini seolah menjadi sesuatu yang biasa. Ya bahkan bisa jadi setiap hari kita mendapatkan berita, mendengar berita, menyaksikan berita tentang adanya pembunuhan. Dan dahulu mungkin beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kita masih merasakan begitu mengerikannya ketika mendengar adanya pembunuhan. Namun sekarang hal ini sudah menjadi biasa karena sudah sangat banyaknya pembunuhan dengan berbagai macam cara. Ya, waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, dosa besar berikutnya adalah zina. Yang dia merupakan perbuatan keji yang sangat keji. Yang dia menjadikan hati itu rusak. Menyebabkan berbagai macam bahaya. Baik itu pada pribadi maupun masyarakat. Menimbulkan bahaya pada iman. Bahaya pada badan. Sebagaimana kita ketahui betapa berbahayanya penyakit yang ditimbulkan oleh perbuatan zina. Dan juga kerusakan-kerusakan yang lainnya, merusak jiwa, merusak tatanan sosial. Ya bagaimana kehidupan masyarakat itu akan rusak ketika tersebar perzinahan, bahkan sudah dianggap halal, sudah dijadikan biasa perzinahan. Waliyadzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana rajul hawada minhu al-iman." Apabila seseorang itu berzina, maka keluar iman darinya. Wa kana alaihi kazullah. Iman itu seperti naungan di atasnya. Ya, imannya keluar dan imannya seperti naungan di atasnya. Fa idza inqata raja'a ilaihi al-iman. Apabila dia berhenti dari berzina, maka kembalilah iman tersebut. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan, wa qad hadza Allah azza wa jalla wa rasuluhu min jami'il wasail allati tuqaribu li hadhihi al-fahisha aw takunu sababan liwuqu'iha. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah memperingatkan dari semua wasilah, semua sarana, semua media yang mendekatkan kepada perbuatan keji ini. Atau juga media yang menjadi sebab adanya perbuatan
keji. Jadi bukan hanya zinanya yang dilarang, tetapi bagaimana Islam ini betul-betul menutup jalan yang akan mendekatkan kepada zina. Yang mendekatkan. Karena kenapa? Karena ketika seseorang sudah berada dekat di areal itu, maka sangat dikhawatirkan seseorang itu akan terjatuh ke dalamnya. Karena memang fitnah lawan jenis ini adalah fitnah yang sangat dahsyat. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma taraktu fitnatan adar 'ala rijali minan nisa." Ya, "Ma taraktu ba'di fitnah adar 'ala rijal ya minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah, ujian, cobaan sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan dengan fitnahnya wanita. Ya kan? Dahsyat sekali fitnahnya wanita. Dan kemudian fitnah wanita ini bukan hanya menimpa orang-orang yang jauh dari agama. Orang yang dekat dengan agama, rajin beribadah, orang yang berilmu. Ketika dia melanggar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, maka tidak jarang dan banyak kita saksikan terjatuh dalam fitnah zina ini. Ya. Karena memang dahsyat, begitu dahsyatnya fitnah wanita, fitnah lawan jenis. Memang dijadikan fitrah, senang, cinta kepada laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki. Ya, maka diberikan batasan-batasan. Kalau ini dilanggar berbahaya. Ya. Maka Islam itu sempurna. Dia datang dengan sesuatu yang memberikan maslahat kepada manusia. Maka di antara hal yang memberikan maslahat kebaikan kepada mereka, yang menjauhkan mereka dari perbuatan zina, adalah melarang dari wasilah-wasilah, sarana-sarana yang mengantarkan mereka kepada perbuatan zina. Makanya di dalam Al-Quran itu apa? Disebutkan apa? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina. Tapi wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Artinya apa? Dilarang bukan hanya zina, tetapi semua wasilah yang mengantarkan kepada zina jangan didekati. Karena kalau sudah dekat sudah berbahaya. Ya. Zina ini. Kemudian kata beliau, faja'an nahyu an khalwati rajul bil mar'at al-ajnabiyah. Beliau sebutkan contoh-contohnya. Maka datanglah larangan dari berkhalwat, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah, yaitu yang asing, yang bukan mahram. Dilarang. Makanya nanti kita renungi dengan apa fenomena yang terjadi di tengah-tengah manusia sekarang ini, di tengah bahkan di tengah-tengah kaum muslimin. Sudah banyaknya begitu perzinahan. Karena batasan-batasan syariat ini dilanggar. Ya. Dua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Tidak ada lagi batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, entah itu di kantor, dimanapun, gitu kan. Makanya sekarang banyak sekali terjadi perselingkuhan, perzinahan antara apa? Teman kantor. Ini kantor biasa bercanda, bahkan tidak merasa risih lagi saling sentuh. Ya tidak. Ngobrol hal-hal yang tidak semestinya. Biasa bercanda istri orang, suami orang. Bahkan bercandanya kadang ya sudah kelewatan begitu kan? Ya. Allah musta'an.
Di kampung ini seperti ini keadaannya, zina di mana-mana. Ya. Apalagi kalau kemudian kita berbicara tentang anak-anak muda. Ya. Kemudian an ibda ilma asyai'an min zinatiha illa lima harimiha. Kemudian juga datang larangan seorang wanita menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahramnya. Tidak boleh. Tapi lihat sekarang. Ya. Bahkan awalnya itu betul-betul sudah ditampakkan. Ya lihat kita ini kan tinggal di negara muslim yang mayoritas. Bahkan terbesar di dunia muslim. Tapi kaum muslimin wanitanya ya antum tahu sendiri. Ya memang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita-wanita yang berpakaian dan telanjang. Apa maknanya berpakaian dan telanjang? Yang pertama, pakaiannya ketat, membentuk lekuk-lekuk tubuh. Hampir tidak ada beda antara dia berpakaian dengan tidak berpakaian. Yang kedua, pakaiannya pendek. Pakaian seharusnya dipakai di dalam, dia pakai keluar rumah. Para wanita pakai short pendek, naik motor, baju pendek ketat. Dulu enggak terbayang, dulu lihat mungkin acara TV yang enggak beres itu kan, mungkin dulu masih kecil-kecil dulu. Ada yang mungkin pakai, kalau ada artis pakai panjang tapi roknya belah kan sampai sepaha. Dulu kan panjang kan baru sebelah. Itu pun lah jelek dulu orang tua kan. Jadi ya acara kak. Tak mau ini. Ya kan? Sekarang itu la haula wala quwata illa billah. Allah musta'an. Ya nak di tengah-tengah kaum muslimin sudah umum ini. Di atas sebab terbesarnya apa? Kebodohan. Ya kan? Di tengah fitnah yang sangat besar, ya masuknya apa? Westernisasi, ya kan? Dari barat ini kan budaya-budaya barat, ya kan? Akhirnya hal-hal yang melanggar syariat itu dianggap biasa. Buka aura, ya kan? Bahkan kemudian apa? Dan perlu diingatkan lagi juga, walaupun suami istri tidak boleh bermesraan depan umum, ini kan biasa, apalagi di konten-konten gitu kan. Allah mesti nyeri sekali zaman ini. Ya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan nikmat hidayah, ketika Allah tunjukkan kita kepada majelis-majelis ilmu, di sana kita kemudian terus belajar. Di sana kemudian kita mendapatkan ilmu dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Nampak yang mana yang batil, itu batil. Yang hak, itu yang hak. Kalau tanpa ilmu demikian. Anak perempuan keluar dari rumah, celana pendek, baju ketat. Dianggap biasa, padahal dosa. Apalagi kalau kemudian dia sebagai kepala keluarga, tidak ada pengingkaran. Dianggap biasa saja. Ya kan? Anak-anak dianggap kemudian melakukan kegiatan positif olahraga. Apa untuk olahraganya? Mau bulu apa itu? Anaknya olahraga pakai celana pendek, ketat. Olahraga memang pakaian itu gitu. Bangsa. Maka sekarang kan bagi antum terkadang mendengar berita terjadi pelecehan pelatih olahraga begitu. Ya memang dilanggar. Ya kan? Pondok pesantren kiai begini. Dan kita tidak menutup. Ada memang.
Nyatanya demikian. Karena dilanggar kiainya dua-duaan sama santriwati. Artinya bayangkan kalau sekarang ini banyak sekali Pak zina. Karena batasan-batasan ini sudah dilanggar. Ya. Kemudian kata beliau wa an khurujiham min baitiha mu'attiyah liyajida rijal rihaha. Datang juga larangan. Ya. Seorang wanita itu keluar dari rumahnya dengan menggunakan minyak wangi, memakai minyak wangi dengan tujuan supaya dicium oleh laki-laki. Wamina. Ya kan? Ya apalagi anak-anak muda ini. Anak gadis, remaja. Apa yang mereka tonton dari iklan-iklan itu? Minyak wangi. Sempol minyak wangi supaya pacarnya kulenya bisa kita nyium nih. Wangi. Enak, usah tuh. Biar anggap biasa. Karena jauh dari ilmu. Kita tahu itu salah, jadi kita jangan aja itu. Kalau kita dalam cuma kita tahu kalau itu salah. Enak yang ditonton. Maka contoh permen itu kan makan wangi. Tujuan apa? Ciuman. Nah, itu tuh sudah jauh dari agama, itu yang dilihat. Mereka memandang itulah yang benar. Makanya berat sekali jadi orang tua zaman ini tuhapnya. Kalau dulu ada anak gadis nekap duma dalam kamar, tenang, dah gelisah. Zaman nikah, jangan rahasia ama, megang HP. Tak tahu lah ngayau kemana-mana kali. Makanya ini anak dibatasi. Ini bahaya sekali. Terbuka kali itu, antum tahu lah. Ya kan? Ya nanti kalau ngomong nih mah inilah cukup. Ya apa yang artinya? Kadang kalau tidak dijelaskan seperti ini kan tidak paham. Ya, ngeri deh. Jangankan kemudian anak-anak muda itu kan orang-orang tua saja difitnahnya kan luar biasa. HP, internet, ya, Allah musta'an. Ya, wal amnu bighaddil basar lin rijal wan nisa, dan juga datang perintah untuk menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan. Al-Quran ada perintah menundukkan pandangan. Tujuannya itu tadi. Ya, itu tadi. Agar kemudian ini tidak membangkitkan syah. Sehingga kemudian jauh dari yang namanya zina. Ya memang zina itu kan awalnya dari mana? Dari pandangan tuh melihat, oh jalan kelinggi ini. Oh. Ya. Jadi biar bertakwa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang disebutkan di dalam syariat tentang larangan ataupun perintah. Yang itu untuk menjaga manusia ini agar tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Kemudian wa nu'i dzalik min at-tasyri'at ar-rabbaniyah allati tahfadhu al-mujtama' min hadhihi al-kabira. Dan juga yang lainnya dari syariat-syariat Rabbani. Syariat-syariat Allah yang menjaga masyarakat dari dosa besar ini. Wa madza'a illa li khuturatiha wa su'in maghabbatiha. Dan tiada lain dikarenakan apa? Karena berbahayanya dan sangat buruknya akibat dari perbuatan zina ini. Ya tidak. Fusak itu. Tadi penyakit, iman, ya kan? Yang jadi korban anak-anak dilahirkan disebabkan hubungan gelap ini yang jadi korban
banyak dibuang di tong sampah, masuk kantong resik, masuk dalam kardus. Ya. Itu benar juga sangat buruk akibat dari perbuatan zina. Dan ingat ya, karena zina itu, ini juga yang perlu dipahami. Itu tidak dinisbahkan kepada ayahnya. Kalaupun mungkin si wanita ini memang menikah dengan teman zina ini tadi. Anaknya betul secara biologis anaknya, tetapi di dalam agama tidak dinisbahkan, dinasabkan kepada ayah, anak ibunya. Banyak ente tanya. Ya Allah, banyak-banyak berdoa. Ya galak-galak ya. Ya ini kan mengingatkan juga kami pribadi yang pertama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, nanti turunan kita ya dari dosa ini dan dosa-dosa yang lain. Kemudian wa ba'da an dzakara Allah Subhanahu wa taala ijtinaba ibadihi li hadhihi al-kaba'ir ats-tsalas. Setelah Allah menyebutkan bahwa hamba-hambanya itu menjauhi dosa-dosa besar ini. Kalau hamba Allah yang sebenarnya, makanya kita berupaya untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Yaitu dengan menjaga diri dari dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Nah setelah Allah sebutkan 3 dosa besar ini. Aqabaha bil wa'id liman qarafa hadhihi dzunub bil adab syadid al-mudha'af fi jahannam. Kemudian Allah sebutkan ancaman bagi orang yang melakukan dosa-dosa ini. Allah ancam dengan azab yang keras yang berlipat ganda di dalam jahannam wal iyadu billah. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Dan siapa yang melakukan hal tersebut, berbuat syirik, membunuh, berzina, dia yalqa athama, yaitu yalqa fil akhirah iqabah, yaitu di akhirat dia mendapatkan hukuman. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, pada hari kiamat dilipat gandakan azab baginya. Wa yahlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Allah musta'an. Setelah Allah menyebutkan 3 dosa ini, Allah menyebutkan ancaman bagi orang yang melakukan dosa besar ini, bahwasannya di akhirat dia akan mendapatkan hukuman, dilipat gandakan azab baginya pada hari kiamat, dan dia kekal di dalam neraka, ya, dalam keadaan terhina. Tsumma istasna min hadzal wa'id asyadid. Ancaman ini jadi peringatan. Namun lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kata beliau rahimahullah wa hafizahullah, "Tsumma istasna min hadzal wa'id asyadid man badara wa sara ila taubah min hadhihi al-kaba'ir wa anaba ila rabbih wa raja'a ilaih." Kemudian Allah kecualikan dari ancaman yang keras ini. Siapa yang dikecualikan? Itu orang yang bersegera bertaubat dari dosa-dosa besar ini, dan dia kembali kepada Allah liyanalal afwa wal ghufran, agar memperoleh maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
ma'al istikthar minal a'mal salihah. Dibarengi dengan memperbanyak amal soleh. Wa anwa'it ta'at, dan juga memperbanyak berbagai macam ketaatan. Allati tuqarribu ila rahman, yang mendekatkan dirinya kepada ar-Rahman. Litartafi'a darajatuhu inda rabbih, agar kemudian derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tatamaddal sayyi'atuhu hasanat, dan agar kemudian kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan berganti menjadi kebaikan. Jadi sebelum ini terjadi, kita ingat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kita takut untuk melakukannya. Membuat kita menjauhi dosa-dosa besar. Namun ketika seseorang memiliki masa lalu yang mungkin dulu atau saat ini dia masih terjerumus dalam dosa-dosa ini, maka selama nyawa itu masih ada, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu At-Tawwab. Bahkan memang Allah memanggil orang-orang yang berdosa, sebanyak apapun dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Itu hamba-hamba Allah yang melampaui batas dengan berbuat berbagai macam dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya. Maka ketika seseorang bertobat dari dosa-dosa ini, sekalipun dulu pernah dia lakukan, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya. Yang mana sudah kita ketahui bagaimana syarat-syarat bertaubat. Yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan motivasi yang lain. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, dia berhenti dari perbuatan dosa itu. Syarat yang ketiga, dia menyesal. Menyesal dari perbuatan dosa tersebut. Ikhlas, dia berhenti, dia menyesal, dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Harus bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Maka ketika seseorang itu bertobat kepada Allah dan memenuhi syarat-syarat ini, maka Allah Maha Penerima taubat. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan, maka dosanya akan beres. Lihatlah bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mungkin dilakukan seumur hidup seorang hamba, bertumpuk-tumpuk dosanya. Terkumpul dosa-dosa yang sangat besar, tapi dengan satu taubat yang betul-betul murni, taubatan nasuha, semua dosa yang pernah dia lakukan Allah ampuni. Ya. Kemudian sebagaimana disebutkan di sini tadi, dia bertobat, dia kembali kepada Allah dan dibarengi dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak berbagai macam ketaatan,
yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang namanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Kebaikan-kebaikan itu akan meninggikan, menaikkan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila salihah wa amila amalan salihah." Ya, illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amila amalan salihah, dan dia mengerjakan amalan saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah ganti keburukan mereka menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ya, bagaimana para ulama? Diawali dengan penjelasan, menyebutkan, mengingatkan tentang azab Allah yang sangat besar bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ini. Tapi tepat berikutnya menjelaskan bagaimana besarnya rahmat Allah. Ada apa? Agar hamba itu tidak putus asa. Karena pintu keputusasaan menjadikan seorang hamba tetap larut dalam perbuatan dosa. Menjadikan seorang hamba sulit untuk bangkit keluar dari perbuatan dosa. Karena sudah putus harapannya. Karena merasa dosa ni lah besar ni yang lah berbagai macam perbuatan dosa lah cuba gali. Asyik Allah lagi besar dosa. Akhirnya kerana sudah bahasa putus asa, merasa dia melakukan malam. Allah tak kena ngampun ke lagi. Sehingga kemudian bagaimana? Akhirnya terus dalam perbuatan dosa. Maka tadi seorang mukmin dalam dirinya harus ada khauf dan roja. Rasa takut. Takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada neraka Jahannam. Yang ini akan menjadi benteng bagi dia dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian juga tidak boleh hilang roja, harapan. Karena yang namanya manusia, sebagaimana memang yang telah disebutkan, bahwasanya manusia ini kan makhluk yang lemah. Terkadang jatuh dalam perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata'. Tahu dalam bahasa Arab disebut dengan khata'. Itu bukan bersalah satu kali, dua kali saja. Tapi memang sudah sifatnya sering bersalah. Sering melakukan kesalahan. Tetapi ketika seseorang itu melakukan kesalahan-kesalahan, bukan kemudian artinya dia berputus asa. Bukan artinya dia tidak bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dia tetap bisa menjadi orang yang baik. Bisa mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah dengan apa? Taubat. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang senantiasa membuat salah adalah yang senantiasa juga taubat. Salah taubatan nasuha. Dalam perjalanan hidupnya setahun, 2 tahun masih ternyata kadang bergelincir. Taubat. Tergelincir. Taubat. Maka seorang mukmin di satu sisi tidak bergampang-gampangan dengan dosa.
tidak bermudah-mudahan melakukan dosa, bahkan takut dia untuk berbuat dosa. Namun disadar, jika dia terjatuh, maka dia tetap memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih memiliki harapan yang besar akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa, dia segera bertobat. Dia segera mengganti amalan buruknya dengan amalan saleh. Begini sifat yang kelima. Sifat ibadur rahman. Yaitu mereka menjauhi dosa-dosa besar. Dan memang dosa-dosa besar ini dibutuhkan taubat secara khusus. Dosa-dosa besar itu tidak bisa semata-mata dihapuskan dengan amal soleh. Dibutuhkan taubat secara khusus. Ya. Berbeda dengan dosa-dosa kecil. Yang itu bisa dihapuskan dengan amalan soleh. Sekalipun seorang hamba tidak bertaubat dari dosa itu secara khusus. Dengan amalan saleh, maka akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, itulah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang mungkin seseorang itu lalai, sehingga kemudian dia tidak menyadari kalau dia telah melakukan dosa, tapi itu tergolong dosa kecil. Ya, maka dengan amalan soleh itu akan menghapuskannya. Ya kan? Makanya kalau kita merenung sebenarnya, ketika seorang hamba itu tidak mendapatkan ampunan Allah, itu artinya hamba itu betul-betul celaka. Kenapa demikian? Lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Dan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Di situ Allah bukakan pintu ampunan. Ya tidak. Ya contoh aktivitas kita sehari-hari saja, sholat saja. Ya tidak, sholat 5 waktu. Apa kata Nabi SAW? Antara satu sholat dengan sholat berikutnya menghapuskan dosa yang terjadi di antaranya. Sholat subuh, aktivitas, ya mungkin terjatuh dalam kesalahan. Tapi bukan dosa-dosa. Nanti akan terhapus dengan sholat zuhur. Begitu. Bagaimana kemudian besarnya kasih sayang Allah. Sholat ini kan, belum lagi misalnya ketika mau sholat ini wudu, begitu kan, apa pahala di antara keutamanya kan menghapuskan dosa, melangkahkan kaki ke masjid menghapuskan satu kesalahan, mengangkat satu derajat, ya. Lagi sholat mengucapkan amin, bertepatan aminnya dengan aminnya malaikat, diampuni dosa lagi. Setelah sholat zikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Apa keutamaannya? Diampuni dosa. Belum lagi yang lain. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dengan segala kekurangannya. Ya. Makanya semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu ini, ya, ini menjadikan kita itu ya semakin menyadari keadaan diri kita. Ternyata diri kita ini ya adalah hamba yang banyak aibnya. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah justru timbul kesombongan. Karena dengan belajar ini kita tahu bahwasanya tidak ada satupun amal soleh yang kita lakukan bisa kita pastikan, bisa kita jamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap dan berharap terus kepada Allah agar diterima dengan segala kekurangan, dengan segala ketidaksempurnaannya.
Dan di sisi yang lain kita pun tidak bisa memastikan ada satu dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan menjadikan kita hamba-hamba yang tawadu. Ya. Apa yang kemudian akan kita tinggikan, sombongkan dari diri kita. Baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk. Kita ini adalah hamba yang banyak dosa. Banyak kekurangan. Dan tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua sebelum kita meninggal dunia, sebelum nyawa kita sampai ke kerongkongan. Mana pada saat itu tidak diterima lagi taubat, tidak lagi diterima permohonan ampun. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Mengampuni dosa-dosa kedua orang itu اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa leluhur kita. Mengampuni dosa keluarga kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surganya. Dijauhkan kita semua dari azabnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.